Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tafsir surat An-Nisa ayat 12, 13, dan 14. Saya bacakan dulu ayatnya. Habis itu kita akan bahas tentang detailnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang ilmu faraid, berapa warisan yang diberikan Allah kepada pasangan hidup dan saudara-saudara ketika si mati ini dalam posisi kalalah tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatan yusina biha aw dain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ منهما السُّدُسُ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak punya anak. Tapi jika istri-istrimu itu punya anak, maka kamu mendapat seperempat. Sebelumnya seperdua, sekarang turun jadi seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Selesai dengan suami. Sekarang porsi dari istri. Istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak punya anak. Tapi kalau ada anak, maka istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Istri 1/4, kemudian 1/8. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai saudara laki-laki seibu saja atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka semuanya bersekutu dalam 1/3. Maksudnya mau 2 orang, mau 10 orang, porsi mereka 1/3. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Pengetahui dan lagi Maha Penyantun. Baik, kita mulai dengan gambar supaya lebih mudah. Lihat gambar. Suami separuh
dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalau mereka tidak punya anak. Nah, kemudian kalau umpamanya ada anak, maka suami turun dari separuh jadi seperempat porsinya. Begitu juga dengan istri, tapi istri ini porsi yang Allah sudah tentukan itu tidak sama. Ketika tidak ada anak, maka porsi dari istri adalah seperempat. Tetapi kalau ada anak-anak, maka istri porsi mereka seperdelapan. Kalau istrinya lebih dari satu gimana, Ustadz? Sama, mau istrinya satu, mau istrinya empat, bagian istri-istri itu adalah seperdelapan dibagi rata. Faham sampai sini? Baik, sekarang mengenai kalalah. Kalalah adalah seseorang yang tidak punya vertical line, baik ke bawah berupa anak-anak dan ke atas bapak dan ibu. Disinilah saudara sekandung itu mendapat bagian. Karena kalau tidak, mereka terhalang oleh adanya ayah. Nah, apa yang terjadi kalau ada orang kalalah, tidak punya orang tua, tidak punya anak, meninggal dunia, kemudian dia masih punya satu saudara, baik lelaki atau perempuan, maka jatah untuk saudara ini adalah 1/6. Tetapi kalau umpamanya saudaranya ini lebih dari 1, 10 misalnya, atau 2, atau 3, mereka berhimpun. Nah, himpunan ini akan mendapat 1/3, tidak lebih dari 1/3. Kemudian baru dibagi rata. Faham sampai sini? Ada satu lagi yang menarik dari ayat ini. Ayat 12 ditutup dengan wallahu alimun halim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Sedangkan di ayat sebelumnya, ayat 11, Allah menutup firman-Nya dengan innallaha kana aliman hakim. Aliman hakim, aliman halim. Hakim adalah bijaksana. Ketika Allah membagi harta kepada orang-orang yang paling dekat dengan si mati, anak, kemudian ayah dan ibu, Allah menggunakan kalimat alimun hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Tapi ketika ini ditujukan kepada pasangan hidup, saudara-saudara, Allah tukar menjadi Halim, Allah Maha Penyantun. Ini mencerminkan betapa cinta kita itu nggak sama. Kepada orang yang paling dekat, Allah tentukan bahwa Allah itu bijaksana, dan ketika untuk orang lain, istri termasuk orang lain, walaupun kita cinta setengah mati, Allah memakai kalimatnya Maha Penyantun. Tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha, barang siapa menaati Allah, wa rasulah dan rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita sudah belajar mengenai tafsir tentang ilmu faraid, kemudian tentang keadilan terhadap
anak yatim, tidak menzolimi. Maka siapa yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang Allah sudah berikan, maka Allah akan memberinya surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, dan yang demikian itu adalah keuntungan yang besar. Karena ada di antara kita yang memilih keuntungan dunia di atas keuntungan akhirat. Kita pilih mengambil harta anak yatim. Kita pilih mencurangi keluarga kita sendiri dalam pembagian warisan. Ini tafsir dari ayat ini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, dan ia melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya ada siksa yang menghinakan. Bagaimana tidak menghinakan? Perkara-perkara di atas, perkara-perkara tentang tidak zalim kepada anak yatim, perkara adil terhadap istri-istri, perkara hukum faraid, itu adalah perkara yang terjadi dalam lingkaran terdekat mereka. Orang-orang luar nggak akan tahu. Jadi barang siapa yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini, Allah ancam dengan nerakanya, dan di dalamnya ada azab yang menghinakan. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.